Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita HS Auto Lighting. Nah, gimana nih kabar Mas Bro semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat aja Mas Bro ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang baik-baik aja. Sebelum kita mulai apa yang mau kita jelasin hari ini, kebetulan ini konten dadakan juga ya, yang tidak direncanakan. Kebetulan kita lagi keluar dan pulang malam, jadi ada sedikit kesempatan kita untuk bikin konten aja deh sekalian. Nah, yang belum subscribe channel kita, yuk monggo di subscribe dulu Mas Bro, buat kita lebih semangat lagi dan mendukung channel kita ya Mas Bro ya. Jadi kita lebih giat lagi untuk bikin kontennya. Dan buat yang belum tahu nih, di konten-konten kita di bawah ada kita mau bagi-bagi lampu gratis, itu monggo dilihat dulu. Siapa tahu kalian salah satu yang berkesempatan untuk mendapatkannya Mas Bro ya. Oke, di sini saya mau jelaskan sedikit. Ini saya habis pasang bilet matrix ya di mobil saya sendiri di X-Trail T30. Jadi sebelah kanan saya pakai matrix dari Phoenix X1, yang sebelah kiri saya pakai matrixnya dari iBrite ya Mas Bro. Jadi kanan kiri beda. Nah, ini posisi off ya Mas Bro ya. Jadi posisi off seperti ini hanya nyala lampu senja aja ya. Nah, dia posisi on-nya seperti ini Mas Bro. Wah, cukup terang ya, lumayan terang untuk kelas, untuk kita pakai daily harian itu cukup oke banget. Cukup membantu lah dibanding lampu standarnya. Dengan kegelapan kaca film yang di mobil saya sendiri 60% ya untuk kaca depannya ya. Jadi dia terpasangnya seperti ini bedanya yang X1 Phoenix dengan iBrite ya. Sebelah kanan yang Phoenix, nah dia foregroundnya ada lebih di bawah ya, memang lebih lebar. Sebelah situ iBrite ya. Jadi tapi untuk di mobil dia nggak begitu ngeganggu ya, karena foregroundnya juga nggak kelihatan dari dalam mobil. Jadi hanya kelihatan dari garis cutoff depannya aja. Untuk foregroundnya nggak terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau di motor ini pengaruh banget. Ini kita yang kanan pakai dari Phoenix ya Mas Bro ya. Mohon maaf, kacanya udah agak mulai kurang bagus, udah mulai agak kusam. Ini yang sebelah kiri kita pakai iBrite Mas Bro. Jadi cahayanya seperti ini ya, tampaknya dia saat dari sisi luar seperti ini. Perbedaannya ini dia. Ini kita tutup yang iBrite ya. Ini nyala yang Phoenix saja Mas Bro ya. Dan ini yang Phoenix kita tutup, dan kita tutup ini nyala iBrite aja. Jadi karakternya untuk si iBrite ini dia lebih enggak terlalu putih ya, lebih sedikit lebih menguning lah dibanding yang Phoenix ya. Nah, ini Phoenix kita buka, iBrite kita tutup. Nah, si Phoenix ini lebih putih dan cahayanya dia lebih stabil Mas Bro ya, seperti yang kita review sebelumnya ya. Cahayanya lebih stabil, di terangnya lebih stabil karena wattnya pun lebih stabil dia. Nah, sedangkan itu iBrite. Nah, ini untuk penampakan dari luarnya ya. Ini untuk low beamnya seperti ini. Untuk high beamnya kita coba, ini ada mbak-mbak tahu bulat di depan. High beamnya seperti ini ya. Nah, ini dari sisi luar ya. Sekarang kita mau coba dari sisi dalam seperti ini. Jadi dari sisi dalam dengan kepekatan kaca film 60% ya, karena memang cukup gelap ini untuk kaca film depan. 60% untuk tingkat kegelapannya. Nah, sekarang kita mau coba tes jalan ya. Kita mau tes jalan. Ini kebetulan kita pakainya matic, jadinya nggak repot untuk jalan ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya, foregroundnya nggak kelihatan ya, jadi nggak mengganggu biarpun dia di sisi foregroundnya pincang, tapi nggak terganggu ya, nggak terlalu kelihatan. Karena yang penting di cut off depannya itu aja.
Ini kita coba jalan dari dalam kampung sampai nanti kita ke rumah ya. Nah, untuk cut off-nya rata ya untuk kanan kiri ya. Lihat di tembok tadi cukup rata untuk cut off-nya. Ini sebenarnya dari kamera sama aslinya lebih terang kelihatan aslinya ya kalau dari mata ya. Karena ini kameranya memang spek kameranya ya udah minta di-upgrade, tapi ya kita masih bisa gunakan. Nah, jadi untuk dari dalamnya seperti ini ya. Ini untuk low beamnya dan itu high beamnya ya. High beamnya seperti itu. Nah, kita bakalan coba naik ke jalan raya ya Mas Bro ya. Gak jauh ini, cuma dari gang 1 ke gang satunya aja ke rumah kita. Jadi aman. Nah, untuk cut off-nya rata ya, kanan kiri seimbang, sejajar untuk kanan kiri. Nah, jadi untuk kanan kirinya simetris ya untuk cut off-nya. Nah, ini untuk di aspal seperti ini. Ini posisi on ya, ini posisi off, ini posisi on, ini posisi off, dan ini posisi on. Nah, jadi cukup ngebantu banget untuk kita jalan malam ya, biarpun dengan bilet yang harga masih di angka kurang lebih 300 ribuan, ini worth it banget. Dan pemasangannya pun mudah Mas Bro. Saya masang untuk kanan kiri ini di mobil saya sendiri ya, karena pelepasan headlampnya nggak terlalu ribet, nggak harus bongkar bumper. Dia hanya membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam udah beres ya Mas Bro ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita coba minggir ke sini dulu ya. Untuk cahayanya dia begini ya. Untuk dari tampak dalamnya di sini lebih enak ya. Di aspal. Ini low beam, ini high beam. Jadi low beam dan high beam iBrake dan Phoenix ya. Untuk high beam itu sebenarnya lebih mantap Phoenix sih, karena memang cahayanya lebih stabil. Ini dari dalam dan ini dari luar. Ini dari sisi dalam, ini dari sisi luar. Dalam dengan kepekatan kaca film 60% ya. Dan ini dari sisi luar low beamnya, dan ini high beam itu dari sisi luar ya. Udah cukup banget sih sebenarnya. Cuma kalau saya pribadi lebih cenderung suka karakternya si Phoenix ya Mas Bro ya nih. Yang saya bilang tadi untuk foregroundnya pincang ya, iBrake lebih di atas dan Phoenix ada di bawah karena memang lebih tinggi. Nah, ini untuk iBrake ya, Phoenixnya kita tutup, dan ini untuk Phoenix iBrake-nya kita tutup. Jadi untuk putih kalian bisa lihat sendiri ya, lebih putih si Phoenix ya dibanding iBrake ya. Itu iBrake nggak terlalu putih, dia agak kekuningan. Nah, ya, tapi ya karena diimbangi dengan si Phoenix jadi cahayanya cukup baik ya, cukup bagus untuk cahayanya. Nah, ini posisinya terpasang ya. Kalau untuk di mobil dia foregroundnya nggak mengganggu, tapi kalau untuk di motor mungkin sedikit mengganggu ya Mas Bro ya, karena kita pasti ngelihat di daerah bawahnya sini. Tapi kalau untuk di mobil ya nggak begitu kelihatan, bukan nggak begitu kelihatan ya, nggak kelihatan untuk foregroundnya. Oke, kita lanjut jalan. Nah, ini seperti ini, agak kita atasin ya untuk kameranya. Kita coba jalan lagi. Jadi dari dalam ini dengan kepekatan kaca film 60% ya Mas Bro ya, memang gelap. Jadi kalau pakai lampu standar itu kurang banget untuk cahayanya, makanya kita upgrade pakai X1 aja Matrix. Sebelumnya kita coba untuk pakai bilet 3 inch, tapi ternyata dia mentok ya di mikanya, jadi nggak bisa. Nah, kita udah mau sampai depan rumah, tempat biasa kita nge-review ya Mas Bro ya.
Ini dia penampakannya. Untuk ketinggian cahaya kita udah atur maksimal segini ya, maksimal yang kita butuhkan segini. Jadi inilah untuk review pemasangan dari bilet Matrix X1 di mobil ya. Dengan kepekatan kaca film 60%, hasil yang didapatkan cukup baik. Nah, ini untuk di luarnya. Cukup oke ya. Ini untuk low beam dan ini untuk high beam. Udah cukup banget untuk kita daily ya, jalan malam sehari-hari. Oke, thank you. Ini aja review dari kita pemasangan di mobil sendiri ya. Jadi kesimpulannya pemasangannya cukup mudah untuk bilet Matrix X1 dan lebih cepat untuk proses instalasinya. Butuh waktu 3-4 jam aja dari buka headlamp sampai terpasang lagi dan ngerakit kabelnya. Oke, segini aja video dari kita. Thank you buat yang udah nonton. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jadi untuk yang mau ngerakit ini dengan budget di bawah 1 juta, kalian bisa pakai bilet Matrix ya. Dengan syarat kalian bisa pasang sendiri. Pasti budgetnya di bawah 1 juta. Oke, thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya. Sampai jumpa di channel HS Auto Lighting.